Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang aturan 50-30-20 untuk keuangan yang lebih sehat. Semua orang pernah melakukan penganggaran keuangan. Saat kecil, kita diajarkan dengan pengetahuan dasar untuk mengatur kondisi keuangan pribadi. Bisa saja dimulai dari uang jajan, tapi kita tidak pernah tahu ada aturan anggaran yang baku untuk mendapatkan kondisi keuangan yang benar-benar sehat. Padahal penting sekali untuk memastikan uang yang kamu miliki semuanya dianggarkan dengan baik. Anggaran keuangan yang cermat menjadi kunci untuk mencapai kenyamanan finansial dan semua kebutuhanmu akan terpenuhi. Namun faktanya tidak semua orang bisa melakukannya. Apakah kamu yakin manajemen anggaranmu telah disusun berdasarkan porsi yang tepat? Mungkin sekarang kamu sudah tahu persis berapa banyak yang akan kamu belanjakan untuk membayar cicilan rumah atau sewa tempat tinggal, belanja bulanan, perawatan, dan cicilan mobil, hingga simpanan untuk dana pensiun. Tapi dari keseluruhan dana yang telah kamu anggarkan, apakah sudah cukup untuk mempersiapkan dana darurat? Pernahkah kamu bertanya, apakah manajemen anggaran yang saya terapkan sudah betul? Adakah metode manajemen anggaran yang lebih baik? Berapa banyak presentasi yang seharusnya disimpan dan dibelanjakan? Untuk menjawab pertanyaan kamu yang saat ini sedang bingung, mungkin kamu bisa menyimak pembahasan berikut seputar manajemen anggaran yang direkomendasikan oleh salah satu pakar terkenal dalam dunia perencanaan keuangan, yaitu Elizabeth Warren. Berikut cara menerapkan aturan anggaran 50-30-20. Apakah kamu pernah mendengar Elizabeth Warren? Ia adalah pakar kebangkrutan dari Harvard yang disebut oleh majalah Times sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia. Istilah pakar kebangkrutan mungkin terdengar horor bagimu. Namun percayalah, hal ini merupakan sesuatu yang penting. Adapun Warren mencanangkan manajemen anggaran yang kemudian dikenal sebagai aturan 50-30-20. Aturan ini telah ia terapkan dalam membelanjakan uangnya dan menabung bersama putrinya, Amelia Warren Tyagi. Mereka berdua kemudian menulis buku berjudul All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan yang mengulas lebih jauh soal teknik penganggaran ini. Rumus 50-30-20 mungkin adalah aturan anggaran yang paling mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat umum. Kamu juga bisa menjadikannya panduan untuk mengisi isi dompet agar tidak terus-menerus dalam kondisi yang memprihatinkan. Pasti kamu penasaran dengan apa yang dimaksud dengan aturan manajemen anggaran 50-30-20. Pada dasarnya, metode ini dijalankan dengan membagi uang yang kamu punyai sesuai dengan presentasi yang menjadi nama rumus ini. Maksudnya, yakni dengan mengalokasikan 50% pendapatanmu untuk pos pengeluaran, 30% untuk kebutuhan, dan sisanya 20% untuk tabungan atau berinvestasi. Pembagian yang sangat mudah, namun praktiknya jelas tak semudah itu. Dari ajaib.co.id telah menyusun penjelasan yang detail soal rumus keuangan berdasarkan panduan cara menerapkannya hanya dalam beberapa langkah. Yang pertama, menghitung penghasilan setelah pajak. Langkah pertama agar dapat diterapkan aturan 50-30-20 dalam manajemen anggaran adalah dengan terlebih dahulu menghitung penghasilan setelah pajak yang kamu dapatkan setiap bulannya. Penghasilan setelah pajak adalah sisa gaji yang kamu dapatkan setelah dikurangi pajak, seperti pajak penghasilan dan angsuran BPJS. Kedua, membatasi anggaran pengeluaran hingga 50% dari penghasilan setelah pajak. Setelah kamu menghitung jumlah penghasilan setelah dikurangi pajak, langkah selanjutnya adalah menghitung kembali pengeluaran bulananmu. Berapa banyak yang kamu habiskan untuk kebutuhan setiap bulannya? Berapa persen dari pendapatanmu yang kamu anggarkan untuk hal-hal seperti makanan, tempat tinggal, utility, asuransi, kesehatan, pembayaran cicilan kendaraan, ataupun asuransi mobil? Menurut Warren dan Tyagi, dalam aturan 50-30-20, jumlah yang seharusnya kamu belanjakan untuk hal-hal ini harus berjumlah tidak lebih dari 50% dari pendapatan bersihmu
yang telah dikurangi pajak. Ketiga, membatasi keinginanmu hingga 30%. Sesering apa kamu membeli sesuatu yang kamu inginkan dengan mendadak, tanpa berpikir dua kali apakah kamu benar-benar membutuhkannya, atau apakah kamu sudah memiliki barang yang mirip. Berapa kali kamu pergi ke mall dan pulang dengan berbungkus-bungkus baju dan sepatu baru, serta setumpuk penyesalan. Syarat selanjutnya untuk menerapkan manajemen anggaran dengan aturan 50-30-20 adalah membatasi pengeluaran untuk membeli hal-hal yang kamu inginkan, maksimal hanya sebesar 30% dari seluruh pendapatan. Kamu harus mampu menahan keinginan untuk membeli sepatu baru, liburan ke Bali, dan mencoba restoran all you can eat terbaru. Menahan diri untuk tidak impulsif, menuruti keinginan semata memang bukan hal yang mudah. Namun kamu akan terkejut melihat banyaknya uang yang dapat kamu simpan dengan membatasi anggaran untuk hal yang kamu inginkan, tetapi tidak kamu butuhkan. Keempat, habiskan 20% untuk tabungan dan pembayaran hutang. Jika kamu sudah bisa menekan pengeluaran untuk kebutuhan sebesar 50% dan menahan diri untuk berbelanja hal yang kamu inginkan maksimal sebesar 30% dari pendapatan, langkah selanjutnya adalah menganggarkan 20% sisanya untuk tabungan dan membayar hutang. Itulah tadi aturan mengatur anggaran 50-30-20 untuk keuangan kamu yang lebih sehat. Kali ini kita akan membahas tentang mindset untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sederhana. Mengubah gaya hidup dari terbiasa mewah menjadi lebih sederhana, bahkan harus mengencangkan ikat pinggang. Tidaklah mudah untuk kebanyakan orang. Ada rasa terkekang sekaligus gengsi pada teman-teman. Tapi terus saja ada kalanya kamu benar-benar tidak mungkin lagi untuk melanjutkan gaya hidup lamamu yang mewah dan boros. Kamu harus belajar realistis. Kalau tidak, bahaya keuangan yang lebih besar menjadi sulit terhindarkan. Kendati tidak mudah, keinginanmu untuk mengubah gaya hidup perlu didukung. Guna memudahkan proses adaptasimu, simaklah ulasan berikut ini. Yang pertama, berhemat bukan berarti miskin. Justru keputusanmu untuk mulai berhemat sekarang juga adalah untuk mencegahmu terjerembab dalam kemiskinan. Tabunganmu mungkin telah terkuras cukup banyak. Tapi sejauh mana ada yang diselamatkan, lakukanlah. Bahkan kalau tabunganmu setelah dihitung-hitung masih lumayan, jangan tunda lagi keinginanmu untuk mengubah gaya hidup. Lebih ringan mengubahnya dengan kesadaranmu sendiri daripada kelak kamu hanya terpaksa oleh keadaan ketika telah tak ada uang lagi di sakumu. Kedua, memang selalu ada yang harus diprioritaskan dalam hidup. Memutuskan untuk mengubah gaya hidup adalah tanda kamu memahami apa yang seharusnya diprioritaskan untuk saat ini. Apakah itu rencanamu memiliki rumah sendiri, berkeluarga, atau tabungan pendidikan untuk anak misalnya. Kamu memang tidak dapat terus berhura-hura dan hanya memikirkan diri sendiri. Usiamu bertambah, tanggung jawabmu juga. Jadi jangan mengelak dari keharusan mengatur prioritas dalam kehidupanmu. Ketiga, malu hidup sederhana tak menyelamatkan dirimu dari masalah keuangan. Apabila kamu harus merasa malu, malulah kalau kamu sampai terjerat masalah keuangan yang sesungguhnya masih dapat dicegah. Bayangkan apa yang ada di orang-orang, seandainya ada orang yang terkenal bergaya hidup mewah tiba-tiba mencari pinjaman uang kemana-mana. Dapatkah orang itu menanggung rasa malunya? Itu berlipat-lipat beratnya ketimbang rasa malu lantaran orang itu harus menurunkan gaya hidup. Dengan mengubah gaya hidup, artinya kita masih punya kendali atas kehidupan kita. Ketika hari-harimu habis untuk memikirkan cara melunasi utang dan mencari pinjaman yang baru. Keempat, makin sedikit yang kamu butuhkan, bukankah semakin baik? Kurang tepat kalau kamu mengartikan semakin kaya sebagai makin banyak kebutuhan. Orang kaya sesungguhnya justru yang kebutuhannya paling sedikit. Bukan berarti ia telah benar-benar memiliki segalanya, melainkan ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya saat ini. Dengan sedikitnya kebutuhan, kamu tidak perlu ribet lagi memikirkan terlalu banyak hal hanya untuk mengejar kepuasan diri. Kamu dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting untuk masa depan sekaligus bermanfaat bagi orang lain. Kelima, bekerja keras seperti apapun tak dapat mengimbangi gaya hidup mewah. Permasalahan utama saat bergaya hidup mewah adalah tidak ada batas maksimal. Ini seperti di atas langit, masih ada langit. Di atas suatu kemewahan, pasti masih ada yang lebih mewah lagi. Lantas dengan cara apa lagi
kamu akan terus mencari uang apabila gaya hidup yang coba diikuti pun tidak ada titik akhirnya. Jangan sampai kamu tergoda melakukan berbagai kejahatan demi membiayai gaya hidup. Itu bukan jalan hidup menuju kebahagiaan yang sejati. Kamu tak lebih seperti diperbudak oleh gaya hidup mewah, mencari uang sebanyak-banyaknya hanya untuk cepat-cepat dihabiskan lagi. Keenam, mengantisipasi masa depan adalah tindakan bijaksana. Sebaliknya, mengabaikan segala potensi bahaya di masa depan adalah ciri khas yang bodoh. Makin kamu dapat menggunakan akalmu, makin kamu mampu membayangkan hal-hal terburuk yang mungkin saja terjadi di masa depan. Bedanya dengan penakut, kamu tak terhenti pada sekedar membayangkan, melainkan lekas mengambil berbagai langkah pencegahan. Bukankah orang yang paling mujur adalah yang masih memiliki tabungan ketika kondisi sulit terjadi? Ketika mindset tadi tertanam kuat oleh dirimu, kamu akan melalui perubahan gaya hidup dengan perasaan ringan. Bahkan, proses transisi ini membuatmu mampu memaknai kehidupan dan kebahagiaan dengan lebih baik. Itulah tadi mindset untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sederhana. Menabung adalah kebiasaan yang tidak bisa dibangun secara instan. Kebiasaan menabung harus dipupuk sejak dini, sehingga kamu dapat berkomitmen dan konsisten dalam menyisihkan sebagian uang. Ada beberapa manfaat yang didapat dari kebiasaan menabung. Salah satunya adalah kamu bisa lebih disiplin dalam mengatur keuangan. Dengan uang tabungan yang ada, kamu tidak akan khawatir lagi bila tiba-tiba ada keperluan mendesak atau darurat. Sayangnya ada beberapa orang yang merasa susah sekali untuk menyisihkan penghasilan. Hal ini disebabkan karena penghasilan terlalu minim atau pas-pasan, sehingga tidak ada sisa yang dapat dipakai untuk menabung. Ada pula yang sudah berhasil menabung, tetapi jumlah tabungan tidak bertambah, atau stagnan di angka itu-itu saja. Lantas bagaimana cara menambah tabungan agar jumlahnya semakin banyak? Mari simak hal yang bisa membuat tabungan mengalami peningkatan. Yang pertama, hitung total penghasilan dan jumlah pengeluaran. Apabila kamu seorang karyawan dengan nominal gaji bulanan yang pasti, maka kamu bisa mulai menghitung jumlah pemasukan dan pengeluaran selama sebulan. Parameter yang digunakan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya rutin, seperti tagihan listrik, kuota internet, dan lain sebagainya. Manfaatkan beberapa aplikasi keuangan yang menjamur dan dapat diunduh di Play Store atau di App Store. Hadirnya aplikasi-aplikasi keuangan ini dapat membantu mencatat semua pengeluaran dan pemasukan. Kemudian bandingkan antara pengeluaran dan pemasukan yang didapat. Dari hasil yang diperoleh, maka kamu bisa mengetahui kemana habisnya uang selama ini. Kedua, catat semua rencana pengeluaran. Cara lain untuk menambah jumlah dana di tabungan adalah mencatat semua rencana pengeluaran. Perbarui catatan setiap bulannya dengan cara mengevaluasi pengeluaran di bulan sebelumnya. Kalau ada beberapa pengeluaran yang sifatnya sepele, misalnya nongkrong dengan teman, maka bisa dihilangkan dari daftar. Cara ini bisa menghemat beberapa ratus ribu yang bisa disisihkan untuk ditabung pada bulan berikutnya. Membuat catatan rencana pengeluaran juga dapat membantu mengontrol keuangan. Kamu tidak akan lagi menyesal karena telah membuang-buang uang untuk urusan yang sifatnya tidak urgent. Ketiga, tentukan tujuan. Mengapa harus menabung? Memupuk kebiasaan menabung akan terasa sulit kalau kamu tidak mengetahui secara pasti apa tujuan dari menabung. Bedakan tujuan menjadi dua, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek misalnya membeli gadget baru atau jalan-jalan akhir tahun, sedangkan tujuan menabung jangka panjang adalah membeli rumah atau membeli mobil baru. Kamu juga harus memikirkan masa pensiun nanti. Buatlah catatan-catatan yang bisa memotivasi dirimu untuk menggapai tujuan tersebut. Keempat, alokasikan dana untuk menabung di awal bulan. Setiap kamu menerima gaji bulanan, sebaiknya sisihkan terlebih dahulu untuk ditabung. Ubah mindset menjadi menabung adalah prioritas yang utama, sehingga kamu tidak lagi mengandalkan uang sisa sebagai tabungan. Karena jumlah uang bulanan tidak menentu, bahkan ada juga yang kemungkinan gagal menabung karena uang terlanjur habis. Hal inilah yang membuat nominal tabungan tidak bertambah secara signifikan. Jadi biasakanlah menyisihkan uang di awal bulan, sehingga kamu bisa lebih cakap menyesuaikan pengeluaran dengan sisa uang yang ada. Sederhananya, kamu hanya akan menggunakan dana dari hasil pendapatan atau gaji setelah dikurangi untuk tabungan. Di samping itu, kamu juga dapat meminimalisir penggunaan uang secara berlebihan untuk hal-hal di luar rencana. Kelima, menentukan besaran dana yang ditabung. Agar jumlah dana tabungan dapat bertambah, maka kamu harus menentukan besaran dana yang ditabung dengan lebih spesifik.
Misalnya setiap bulan menabung 100.000 atau lebih. Atau kamu juga bisa menggunakan perhitungan 10% sampai 20% dari gajimu untuk ditabung. Meski tidak menutup kemungkinan kamu bisa menyisihkan lebih banyak dari itu. Tapi menurut pakar keuangan, 20% dari gaji adalah nominal yang pas untuk ditabung sebagai jaminan di hari tua. Keenam, pisahkan rekening tabungan dengan rekening kebutuhan lain. Memisahkan rekening tabungan dengan rekening yang biasa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ternyata dapat meningkatkan jumlah uang tabungan. Kalau perlu, uang tabungan disimpan di rekening tanpa ATM. Jadi kamu akan berpikir 2 kali kalau ingin mencairkan dana tersebut. Apalagi kalau membayangkan harus mengantre dengan ketidakpraktisan lainnya. Kamu juga bisa melirik deposito online dengan besaran angka mulai 5 jutaan yang marak belakangan ini. Akan tetapi, kendalanya nominal deposito masih terlalu besar. Untuk mengatasi hal itu, kamu cukup menargetkan jumlah tabungan agar mencapai angka minimal deposito. Setelah dana terkumpul, segera pindahkan tabungan menjadi simpanan berjangka. Dana ini akan aman di tabungan, bahkan bisa berbunga. Ketujuh, pakai uang tunai setiap transaksi belanja. Biasakan membawa uang tunai secukupnya kalau ingin pergi berbelanja. Kalau perlu, bawa catatan apa saja yang hendak dibeli. Usahakan untuk tetap berada di jalur aman ketika membeli sesuatu, serta sesuaikan dengan catatan yang sudah dibawa dari rumah. Identifikasi, kebutuhan, dan keinginan. Cara lain untuk menggemukkan angka tabungan adalah dengan mengidentifikasi mana kebutuhan dan keinginan. Kamu harus bisa membedakan mana keperluan yang memang dibutuhkan dan mana yang sekedar untuk memuaskan keinginan semata. Untuk menjawab perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, maka tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu bisa hidup tanpa barang itu? Kalau jawabannya tidak, maka barang tersebut merupakan kebutuhan yang harus bisa dipenuhi. Sebaliknya, kalau jawabannya iya, maka hidupmu tetap dapat terus berlanjut meski tanpa barang tersebut. Semakin cermat dalam memperhitungkan hal ini, maka kondisi keuangan dapat lebih stabil dan tabungan pun dapat bertambah banyak. Itulah tadi cara membuat tabungan semakin banyak. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.